wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Yang terhormat para jamaah majelis taklim, para ustadz, alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya pada malam hari ini kita masih berkumpul bermuajahah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kajian kita ini diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya akan menguraikan kiat-kiat dalam ibadah karena menjelang bulan Ramadan ya. Ini sudah masuk bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam kata Rasulullah. Bulan Sa'ban, bulan memelihara. Dan bulan Ramadan adalah bulan di mana kita memanen ya, karena semua amalan kita dilipat gandakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyarankan kepada para sahabat kiat-kiat yang harus dilaksanakan ketika menjelang bulan Ramadan ya. Yang pertama adalah kata Rasulullah harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba, ya Allah berkailah kami di bulan Rajab ya. Allahumma wa Sa'bana, dan berkailah di bulan Sa'ban, wa ballighna fi Ramadan, dan sampaikanlah umur kami sampai menjelang bulan Ramadan. Karena orang beruntung yang paling untung adalah apabila kita masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua orang yang sudah meninggal dari zaman Adam sampai saat ini permintaannya hanya satu, ini sering saya katakan, yaitu ingin diberi kesempatan untuk hidup kembali dan dia akan memperbaiki amal-amalnya dan dia akan bersedekah dengan apa yang dia punya. Makanya kita yang saat ini ditakdir oleh Allah masih di atas bumi, hendaknya jangan disia-siakan waktu demi waktu kita. Manfaatkanlah setiap detik demi detik untuk melaksanakan kebaikan ya. Kita jaga betul agar jangan sampai apa yang kita laksanakan adalah sebuah maksiat ya. Seperti yang pernah saya bilang, pada dasarnya orang ilmu itu ya melaksanakan kebaikan dan menanti kebaikan berikutnya ya, agar di saat kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sedang menanti kebaikan. Yang nomor 2 adalah perbanyak puasa sunnah ya. Di saat menjelang Ramadan, kalau para ulama salafun sholeh 6 bulan menjelang Ramadan sudah memperbanyak puasa sunnah. Kalau biasanya hanya puasa Senin Kemis, ditambah dengan puasa Ayyamul Bid
ya, sebagai membersihkan diri agar di saat sampai pada bulan puasa kita sudah benar-benar bersih. Karena orang yang puasa itu kecil kemungkinannya untuk melaksanakan maksiat. Karena nafsu kita terkekang oleh kekuatan kita. Karena kita menahan dengan lapar, insya Allah nafsu kita agak sedikit terkekang. Yang nomor tiga adalah lebih giat untuk melaksanakan sholat malam. Dilatih. Karena kalau enggak dilatih, terus ujuk-ujuk di bulan puasa kita mau bangun malam, rasanya itu kaget badan kita ini. Biasanya enggak pernah bangun malam, terus bangun malam. Karena enggak dilatih, bangunnya hanya sahur saja. Ya, padahal waktu-waktu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah pada sepertiga malam ya. Dilatih diri kita, dan saya pun untuk belajar seandainya besok ada kajian, enaknya tuh belajar pada waktu malam. Sholat tahajud 2 rakaat, kemudian belajar atau membaca Al-Quran ya. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu orang yang mempersiapkan amal ibadahnya dimulai dari 2 bulan menjelang masuknya bulan Ramadan. Yaitu dimulai bulan Rajab, orang itu sudah melaksanakan tazkiyatun nafsi, membersihkan diri sendiri. Bersih dari apa? Dari takabur, ya, dibersihkan. Dari bohong, dibersihkan. Dari melihat orang lebih kecil daripada kita, ya, itu namanya kiat-kiat untuk membersihkan diri sendiri, ya. Dan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah Sultanul Aulia, pimpinannya para wali di muka bumi ini. Lailatul Qadar itu bukan hanya di sepertiga akhir bulan Ramadan. Jadi semuanya bulan puasa dari awal tanggal 1 sampai 30 Ramadan itu semuanya Lailatul Qadar. Dan orang yang tidak giat diawali dari bulan Rajab ini dan giat berpuasa atau qiyamul lail dari bulan Ramadan, insya Allah di saat Lailatul Qadar turun kita ditakdirkan itu tidur, enggak ibadah, ya. Karena Allah enggak suka seperti kau giat ibadah hanya pas bonusnya besar aja. Di saat enggak ada bonus kau enggak mau ibadah, kata Allah, ya kan. Jadi di saat Lailatul Qadar kalau kita enggak setat dari sekarang ini, di saat Lailatul Qadar turun dingantukkan kita sama Allah. Kadang-kadang kita dibuatnya demam sehingga kita enggak bisa mengikuti ibadah. Padahal Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfi syahrin, ya. Dan sangat banyak lagi manfaatnya, ya. Yang nomor 4 adalah kata Rasulullah, kita harus bertobat. Bertobat itu pertama kita janji dengan diri kita sendiri untuk tidak melaksanakan maksiat dengan sengaja. Ada maksiat itu yang disengaja, ada yang enggak, ya. Karena enak, contohnya misalkan kita ini udah tua-tua begini, udah jelek-jelek begini, dirayu sama cewek cantik gitu kan. Kan enak tuh. Kapan lagi katanya kan. Ada cewek cantik deketin kita gitu kan. Nah, itulah kalau kita ladenin itu namanya belum bertobat walaupun ibadah kita banyak gitu ya. Kita berniat untuk tidak melaksanakan maksiat, ya. Dan kita minta ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Itulah yang namanya bertobat, ya. Itulah kata Rasulullah. Jadi kiat yang nomor 4 adalah kita bertobat. Yang nomor 5 kata Rasulullah adalah memperbanyak zikir, ya. Memperbanyak zikir.
Kalau di halakoh kita diwajibkan zikir pagi sore yaitu al-maksurat. Alangkah baiknya kita ikutin oleh para orang yang melaksanakan torekoh. Jadi torekoh, orang torekoh itu sehari semalam ribuan kali zikirnya. Kalau la ilaha illallah terus kita baca. Di saat kita enggak melaksanakan aktivitas pekerjaan, istirahat kita, itulah kesempatan kita untuk membaca zikir tersebut. Ya, karena dengan kita banyak berzikir, insya Allah nur Allah itu akan mampir ke hati kita dan ke otak kita, dan kita mudah sekali untuk melaksanakan setiap kebaikan. Ya, yang nomor 6 adalah menyambut dengan gembira. Itu yang terakhir kata Rasulullah. Ya, jadi kadang-kadang kita harus menyadari ini. Lebaran itu kita gembira karena banyak takjil atau karena apa gitu. Kalau saya bulan puasa itu senang, rasanya senang gitu kan. Kita bisa melaksanakan puasa bareng-bareng. Karena kalau kita melaksanakan puasa sendiri-sendiri, itu berat kali rasanya. Berat sekali. Ya kan? Senin Kemis aja kadang-kadang udah diniatin nih. Puasa malam nih, udah sahur. Tiba-tiba tengah hari ada kerjaan yang berat yang harus dilaksanakan. Dan iming-imingnya besar pula ya kan? Pak, tolong buatin ini dong, tak kasih deh berapa aja. Yang penting kelar nanti sore katanya. Waduh, ini kalau puasa nggak sanggup ini gitu kan. Udahlah, karena sunnah ya kan. Jadi kita batalkan gitu kan. Itulah kalau puasa sendiri-sendiri. Tapi kalau puasa bareng-bareng, puasa wajib, insya Allah kita bisa. Ya, kata Rasulullah, barang siapa berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan, bahagia aja, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dosa bukan hutang ya. Dan yang dosa bukan hakul adam. Kalau kita punya hutang sama orang ya dibayar ya. Terus kalau kita punya salah sama orang ya meminta maaf. Karena dosa yang paling susah untuk dihapuskan adalah dosa dengan orang lain. Kita punya salah dengan orang lain, kita belum minta maaf kepada orang tersebut, kita meninggal, terhalang langkah kita untuk menuju alam barzah yang menyenangkan. Ya, makanya diingat-ingat itu harus dijaga. Jangan sekali-kali punya salah dengan orang lain. Kalaupun terpaksa salah, kita minta maaf. Yang penting minta maaf. Adapun dia memaafkan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah itu. Yang penting kita sudah ikhtiar usaha minta maaf atas kesalahan kita. Itu ya. Itulah 6 kiat-kiat kita menghadapi bulan Ramadan agar betul-betul kita mendapatkan Lailatul Qadar ya, karena Lailatul Qadar itu seperti 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikalkulasi adalah 82 tahun ya. Sementara umur kita berapa? Ya, enggak nyampe 80. Kalau setiap Ramadan kita mendapatkan Lailatul Qadar, sudah berapa kita ibadah di dunia ini ya. Dan kata Syekhatul Qadir Jilani, yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan Ramadan. Dan dia melaksanakan Qiyamul Lail dan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 30 full, enggak pilih-pilih. Kadang-kadang ada orang yang agak-agak licik dikit gitu. Ah ini malam ganjil, Qiyamul Lail katanya kan. Ini kanep, enggak tidur gitu kan. Itu yang tidak boleh ya. Masa sama Allah kita licikin gitu ya kan. Diakalin Allah kok diakalin gitu ya. Itu saja mungkin sebuah pengantar. Mudah-mudahan ini menjadi tadkirah buat kita dan nanti
di saat menjelang Ramadan kita sudah benar-benar siap menerima anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya karena menjelang bulan puasa saya akan menguraikan masalah fikihnya ya. Fikihnya di dalam menghadapi bulan puasa. Ya, masalah qadha atau kifarat di saat kita bulan kemarin ada yang puasanya bolong yang belum dibayar. Kalau bisa segeralah dibayar. Mumpung belum memasuki tanggal 15 Sa'ban. Karena tanggal 15 Sa'ban itu adalah laporan tahunan. Semua amal ibadah kita akan dilaporkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Laporan harian adalah setiap hari Kamis, ya kan? Laporan bulanan setiap lupa saya. Pokoknya ada laporan harian, laporan bulanan, laporan tahunan. Dan laporan tahunan ini adalah diangkat semua amal ibadah kita ke Allah pada tanggal 15 Sa'ban. Jangan sampai di saat amal kita diangkat ke atas, dilaporkan, diaudit oleh Allah, kita masih punya hutang puasa bulan kemarin. Ya, kalau yang pernah punya uzur dibayar. Ya, mudah-mudahan semuanya kita sanggup melaksanakan. Ya, mumpung masih ada waktu nih sampai menuju tanggal 15 Sa'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wayajibu dan wajib ma'al qadha'i beserta bayar qadha puasa lisaumin karena puasa. Apa yang wajib? Al kifaratu membayar kifarat, ya. Ini kita tidak melaksanakan puasa wajib bayar qadha dan membayar kifarat. Sebabnya apa? Mari kita bahas. Yang wajib alaman bagi seseorang afsada yang merusakkan, membatalkan saumahu terhadap puasanya seseorang fi Ramadhana di dalam bulan Ramadan yauman kamilan satu hari sempurna penuh. Sebabnya apa? Bijimain sebab di bulan puasa melaksanakan atau melakukan jima, melakukan hubungan suami istri. Yang halal aja diharamkan, apalagi yang haram. Kan suami istri halal sah-sah saja untuk kita garap ya kan. Tapi di saat bulan puasa, kalau kita membatalkan puasa berjima dengan istri kita, maka kewajiban pertama adalah bayar qadha, keduanya bayar kifarat. Sebesar apa kifaratnya nanti kita bahas di bab selanjutnya. Yang jelas kifarat itu satu hari memberi ke fakir miskin paling sedikit 7,5 on beras. Satu mud ukuran orang Arab dihitung di Indonesia adalah 7,6 on beras. Ya, sedikit. Kalau satu orang, kalau 60 orang banyak juga, kan? Itu makanya. Ya, nanti berapa per hari kita memberi fakir miskin makan nanti kita bahas. Ya, pokoknya yang penting betul-betul kita jaga. Kalau bisa malam ini kita sahur, besok mau puasa garap puas-puas istri kita itu. Memang harus begitu. Biar siangnya enggak gerangsangan kata orang Jawa ya kan. Enggak kerenggehan saja. Ya kan? Itu wajib yang paling sempurna itu pahalanya. Karena untuk menyempurnakan puasa siang hari. Jadi kalau kita ngaji ushul fikih, sesuatu yang menyempurnakan kewajiban kita, maka hukumnya wajib. Apabila kita ini mempunyai nafsu yang besar dan mempunyai tenaga kuda, nggak bisa kita tahan, maka malam itulah kita salurkan puas-puas. Dan itu pahalanya besar sekali. Karena apa? Untuk menyempurnakan puasa siang hari,
biar nggak kerenggehan sama istri ya kan, digigit nyolek-nyolek saja gitu kan. Itu Bapak ya. Jadi kalau kita melaksanakan jima dengan istri di saat bulan puasa, di bulan Ramadan, maka kita harus membayar qadha dan membayar kifaroh. Kifarohnya berapa? Nanti lain kali kita bahas. Selanjutnya adalah wajibu dan wajib ma'al qadha'i beserta membayar qadha. Apa yang wajib? Al imsaku menahan li saumin karena puasa ya. Fi sittati mawadhi'a di dalam 6 tempat. Jadi di saat kita puasa walaupun kita batal puasanya itu kita tetap diwajibkan untuk menahan diri dari makan dan minum. Atau menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Walaupun kita tidak puasa. Ya, tidak puasanya mungkin bisa karena kita sakit. Setelah kita minum obat, minum sedikit, atau makan nasi untuk biar kalau kita mah enggak mah, setelah itu kita jangan makan-makan lagi, hukumnya dosa itu, haram. Karena di sini hukumnya al-imsak itu menahan adalah wajib. Ya, kalau kita sakit, kita membatalkan dengan minum obat, dan kita hanya boleh minum air seteguk, dan minum obat, dan mungkin makan pisang lah untuk sebagai gizi. Setelah itu jangan kita melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa. Walaupun sudah batal puasa kita, haram kalau kita tidak imsak atau tidak menahan diri. Ya. Yang nomor 2 adalah asani ala tarikin niyati lailan. Bagi orang yang malam tidak berniat puasa, ya artinya puasanya enggak sah. Karena puasa Ramadan itu wajib diniati setiap malam. Kalau toh kita tidak mengucapkan niat dalam bibir kita, kita harus bilang dalam hati, ya Allah, hamba niat puasa besok pagi. Ya, dan niat itu diucapkan setelah datangnya sholat isya. Makanya kebanyakan imam taraweh setelah melaksanakan sholat taraweh membimbing untuk niat puasa. Dan bagi yang enggak taraweh, kadang-kadang saking sibuknya dia lupa niat pada malam hari. Karena menurut Imam Syafi'i, kita enggak boleh niat di awal Ramadan itu niat, ya Allah aku niat puasa untuk 1 bulan, enggak boleh. Harus tiap malam kata Imam Syafi'i. Dan apabila malam itu kita tidak niat puasa, artinya pada siang hari puasa kita adalah batal dan tidak sah. Walaupun tidak puasa, kita diwajibkan untuk al-imsak atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Enggak boleh minum, enggak boleh makan, enggak boleh nyolek-nyolek istri, apalagi menggarap istri. Nah, itu ya. Jadi walaupun kita enggak puasa, nyolek boleh. Ya, walaupun kita enggak puasa karena enggak niat, tetap tidak boleh dilaksanakan itu ya. Selanjutnya yang nomor 3 adalah ala mang tasahhara dhonan baqo al-laili fabana khilafuhu. Orang yang melaksanakan sahur pada malam hari, begitu dia bangun, dia sahur, dia pikir belum subuh, ya. Rupanya setelah dia makan, "Mah, udah komatnya ini," katanya kan. Karena dari jauh kok enggak ada suara adzan, berarti ini masih apa nih? Dia enggak nengok jam, kan sahur aja dia. Rupanya dia sudah komat di saat dia sahur, ya sudah adzan, setelah adzan. Itu artinya puasanya tidak boleh. Dan tidak puasanya kita pada siang hari dilarang untuk melaksanakan hal-hal
yang membatalkan puasa. Ya, kita dilarang oleh Allah minum atau makan pada siang hari. Karena di sini hukumnya wajib untuk menahan diri. Wajib itu apabila kita langgar maka kita mendapatkan dosa. Cuman kita hanya dibebani kodok saja, enggak bayar kifarat. Tapi walaupun kita sedang tidak puasa, enggak puasa ini, langgarlah kita hubungan dengan istri, itu baru kita membayar kifarat. Ya, itu yang nomor 3. Selanjutnya adalah yang nomor 4. Wajib alaman aftara donan al-guruba fabana khilafuhu aidon. Bagi orang ya, dia puasa, terus dia bangun tidur di dalam rumah. Karena lampunya mati, dia pikir wah ini sudah malam nih, sudah maghrib nih. Kemudian dia bergegas ngambil minuman, berbuka dia. Karena dia menyangka maghrib sudah datang. Begitu dia keluar, wih masih terang di luar, rupanya belum maghrib. Nah itu juga walaupun dia sedang minum seteguk dan sudah batal puasanya, tetap diwajibkan untuk imsak atau menahan diri, tidak boleh melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5 adalah wal khamisu alaman bana lahu yauma thalathi sa'bana innahu min ramadhana. Ya, ada orang yang menyangka tanggal 1 Ramadan itu dia pikir masih tanggal 30 Sa'ban. Sehingga dia enggak puasa, ya. Terus pada waktu tengah hari jam 12 siang dia dapat kabar, kamu tadi malam terawih di mana? Emangnya udah puasa katanya. Iya, karena bulan Sa'ban tidak genap 30 hari, hanya sampai 29 hari. Dan hari ini semua orang sudah puasa dan dia tidak update dalam pengumuman, mungkin nggak ada TV atau nggak ada HP. Itu juga dia walaupun dia nggak puasa, dilarang juga melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa. Semuanya pekerjaan yang membatalkan puasa tidak boleh dilaksanakan, hukumnya haram walaupun tidak puasa, ya. Yang nomor 6 adalah as-sadisu ala man sabaqa ma'ul muballagati min madmadatin wasting sakin. Orang sedang puasa, ya, dia kelepasan memasukkan air ke mulut atau ke hidung di saat dia sedang berkumur-kumur, ketelan sedikit gitu kan. Atau dia istingsak, makanya kalau bisa kalau bulan puasa itu jangan kumur-kumur, jangan istingsak. Istingsak itu ada, kita kan disunahkan saat wudhu tuh untuk menghirup air melalui hidung, dan itu menurut dokter sangat luar biasa menyehatkan kita itu. Ya, kata dokter itu bermanfaat sekali untuk kesehatan kita. Kalau bisa di saat bulan puasa kita jangan madmadoh, jangan berkumur-kumur, juga jangan istingsak menghirup air dari hidung. Dan kita persiapkan setelah kita bersahur, kita gosok gigi dengan sempurna, lalu kita berangkat ke masjid qiyamul lail, ya. Jadi siang setelah subuh kita udah nggak perlu lagi kumur-kumur, ya. Dan itu apabila kita kumur-kumur, ketelan atau kita mengistingsak, menghirup air dari hidung, itu juga membatalkan puasa. Dan kita pada siang itu juga walaupun puasanya batal, kita tetap wajib untuk al-imsak atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Mungkin itu saja materi
fikih pada malam hari ini ada 6 hal yang kita wajib menahan diri untuk tidak makan atau minum atau hal-hal yang membatalkan puasa walaupun puasa kita sudah batal. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita amalkan. Lain waktu kita akan membahas masalah kafarat. Berapakah kafarat yang harus kita bayar apabila kita melanggar perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan puasa. Mungkin ini saja ngaji, kata Rasulullah enggak boleh banyak-banyak nanti bosan. Ya sedikit yang penting jelas poinnya ya. Karena di antara kita semuanya orang sibuk, butuh istirahat, butuh tidur agar besok pagi bisa melaksanakan aktivitas dengan sempurna. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.